Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran tentang pembangunan pertanian Indonesia. Bersama-sama kita akan mengenal bagaimana arah pembangunan pertanian Indonesia yang terus berkembang untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Yuk, kita mulai perjalanan belajar kita dengan penuh semangat. Pembangunan berasal dari kata bangun, bangkit, tegak. Pembangunan adalah proses peningkatan kapasitas untuk bertindak, berinovasi dalam menghadapi keadaan yang berbeda. Misalnya ketika teman-teman mengikuti perlombaan lari dan kemudian terjatuh, dalam kondisi tersebut teman-teman akan bangun dan mengejar ketertinggalan. Nah, kondisi seperti ini teman-teman mengeluarkan semua kapasitas diri teman-teman untuk menempuh garis finish. Pembangunan memiliki dua aspek penting, equity dan equality. Equity, semua orang ikut dalam proses pembangunan dan sama-sama menikmati hasilnya. Equality, hasil dari pembangunan. Contohnya semua orang di kelas ini saya analogikan adalah sebuah negara. Setiap negara di kelas ini menginginkan sepatu. Di mana sepatu merupakan equality, tetapi setiap sepatu yang diinginkan setiap negara ini berbeda manfaatnya, tipenya, konstruksi sepatunya, dan disesuaikan dengan goals maupun tujuan pembelian sepatu. Pemahaman tentang kriteria sepatu yang dipilih yang disebut equity. Pembangunan pertanian berkaitan erat dengan landasan hukum dan kebijakan yang mengatur. 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Ini menjadi dasar utama pengelolaan pangan nasional. Isinya menegaskan bahwa pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan. 2. RPJMN 2020-2024, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam RPJMN ini, ketahanan pangan menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 3. Perpres Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi. Peraturan ini menjadi panduan strategis lintas sektor untuk mewujudkan pangan dan gizi yang berkelanjutan. Visi pembangunan pertanian meliputi 4 visi yaitu 1. Ketahanan pangan meliputi ketersediaan pangan cukup sepanjang waktu, aksesibilitas yang mudah untuk semua orang memperoleh pangan dan stabilitas dan keberlanjutan pangan tahan terhadap krisis ekonomi dan bencana. 2. Kemandirian pangan dengan memperkuat produksi dalam negeri dengan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal maupun mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. 3. Gizi seimbang dan SDM berkualitas melalui peningkatan kesadaran masyarakat tentang pola makan sehat untuk pencegahan masalah gizi sehingga dapat membangun sumber daya manusia yang unggul yang berdaya saing melalui kesehatan dan kecukupan gizi. 4. Kedaulatan pangan adalah hak penuh bangsa untuk menentukan sistem dan kebijakan pangan sendiri melalui perlindungan terhadap petani dan produk lokal dan pemanfaatan sumber daya dalam negeri secara optimal. Sekarang kita akan membahas misi pembangunan pertanian yang mencangkup 4 aspek antara lain. 1. Peningkatan pangan dengan pengembangan teknologi dan inovasi pangan, perbaikan sarana dan prasarana pertanian, sektor fiskal YG mendukung stabilitas ketahanan pangan. Pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan. 2. Akses distribusi pangan yaitu kemudahan akses masyarakat terhadap pangan di seluruh wilayah dengan peningkatan infrastruktur logistik dan transportasi pangan agar distribusi yang lancar dan adil dari produsen ke konsumen dan stabilisasi harga maupun ketersediaan pangan di pasar. 3. Diversifikasi pangan bergizi. Diversifikasi pangan adalah suatu upaya untuk memvariasikan jenis, sumber, dan olahan pangan agar masyarakat tidak bergantung hanya pada satu jenis bahan makanan pokok. Misalnya dengan pemanfaatan sumber pangan lokal yang beragam sumber karbohidrat non-beras dari umbi, sagu, gandum, sorghum. Selain itu adanya peningkatan ketahanan pangan melalui keberagaman produksi rumahan nagik jamur, es krim ubi ungu yang menggunakan produk lokal,
dan edukasi pola makan bergizi, seimbang, dan beragam. Dengan pemahaman konsep 4 sehat 5 sempurna yang diseimbangkan dengan aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. 4. Penurunan masalah gizi. Gencar-gencarnya program MBG tujuannya adalah penurunan masalah gizi, tetapi dalam praktiknya banyak beberapa kota MBG yang diberikan itu tidak sesuai dengan porsinya baik dalam gizi, takaran dan seringkali banyak campur tangan untuk melakukan pengurangan anggaran karena kurangnya standar pengawasan hingga tingkat bawah dokter pusat. Kemudian ada program yang sudah dilakukan di daerah Jogja, adanya program bidan turun ke desa di Jogja untuk meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak di masyarakat desa, penanggulangan gizi buruk dan stunting, peningkatan edukasi dan kesadaran gizi masyarakat, penguatan peran posyandu dan kader kesehatan desa. Paradigma adalah sebuah pemikiran, gagasan ataupun pandangan terhadap sesuatu yang dilakukan masyarakat ataupun negara. Paradigma pembangunan adalah pandangan atau sistem pemikiran para ahli atau negara terhadap proses pembangunan dan tujuan pembangunan. Contohnya, dulu, paradigma pembangunan seperti mahasiswa yang hanya fokus mengejar IPK tinggi tanpa memperhatikan kesehatan, hubungan sosial, atau lingkungan sekitar. Akibatnya, mungkin nilai bagus, tapi tidak berkembang soft skill-nya. Sekarang, paradigma pembangunan berubah. Mahasiswa mulai sadar bahwa kesuksesan sejati tidak hanya dari nilai, tapi juga dari keseimbangan antara akademik, kesehatan, pertemanan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, pembangunan yang dilakukan pemerintah bukan sekadar membangun gedung dan jalan, tetapi juga membangun kesejahteraan, kecerdasan, dan pemberdayaan. Misalnya pembangunan jalan yang dibangun ini juga merupakan sarana pengangkutan komoditas pertanian atau pasokan makanan untuk dimanfaatkan menjadi bahan makanan. Membangun gedung rumah sakit maupun sekolah yang layak akan meningkatkan kecerdasan anak-anak bangsa dan peningkatan kesehatan masyarakat di daerah pedalaman. Sehingga paradigma pembangunan modern tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, kecerdasan bangsa, dan pemberdayaan masyarakat. Perkembangan paradigma pembangunan khususnya pertanian menciptakan 4 pilar utama ketahanan pangan. Keempat pilar ini adalah 1. Ketersediaan pangan, food availability, artinya, pangan harus tersedia dalam jumlah yang cukup di tingkat nasional hingga rumah tangga. Sumbernya bisa dari produksi dalam negeri, impor, atau cadangan pangan. Contohnya, peningkatan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Akses pangan, food access, di mana masyarakat harus mampu mendapatkan pangan secara fisik dan ekonomi. Artinya, pangan harus mudah dijangkau dan terjangkau harganya. Contohnya, distribusi merata, harga stabil, dan daya beli masyarakat meningkat. 3. Pemanfaatan pangan, food utilization, pangan yang dikonsumsi harus aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan tubuh. Terkait dengan pola makan bergizi seimbang, sanitasi, dan kesehatan. Contohnya, edukasi gizi, konsumsi pangan beragam, dan air bersih. 4. Stabilitas pangan, food stability, artinya ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan harus terjaga secara berkelanjutan sepanjang waktu. Sistem pangan harus tahan terhadap krisis seperti bencana, inflasi, atau perubahan iklim. Contohnya, cadangan pangan nasional dan sistem distribusi tangguh. Sistem distribusi tangguh memastikan pangan tetap tersedia, terjangkau, dan merata bagi seluruh masyarakat, meskipun terjadi gangguan ekonomi atau bencana, baik dari infrastruktur, koordinasi antar lembaga, jalur yang efisien. Keempat pilar ini saling berkaitan. Jika satu pilar lemah, misalnya akses sulit atau harga tinggi, maka ketahanan pangan nasional bisa terganggu.
Berikut implementasi kebijakan yang Indonesia lakukan demi mendukungnya 4 pilar ketahanan pangan. 1. Peningkatan produktivitas dan efisiensi rantai pasok pangan. 2. Diversifikasi pangan lokal, sagu, sorghum, jagung. 3. Pembangunan kawasan food estate pertanian terpadu di 12 provinsi. 4. Hilirisasi dan ekspor produk pertanian olahan. 5. Subsidi pupuk dan benih unggul. 6. Rehabilitasi jaringan irigasi pertanian. 7. Cadangan dan stabilisasi harga pangan. 8. Program ketahanan pangan daerah kerjasama antara pemerintah daerah dengan TNI maupun Polri. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.